Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Minarsi. Saya guru kelas di MI Sanan, Kecamatan Bangkel, Kabupaten Tulungagung. Sekaligus mahasiswa PPG Batch 1 di LPTK Winsi Samarinda. Hari ini, tanggal 8 Mei tahun 2025, saya akan membuat video pembelajaran UKIN di kelas 3 pada mata pelajaran PPKN. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya anak-anak pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, hari ini semuanya masuk? Siapa yang tidak masuk? Arka. Kalian tahu kemana Mas Arka? Sakit. Ya, kita doakan semoga Mas Arka segera sehat kembali. Oke, anak-anak semuanya sudah siap untuk belajar? Sudah. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Ya Mbak Luna, silakan dipimpin berdoa. Lipat tangan, tangan ditengadahkan, kepala ditundukkan, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
Coba di pertemuan yang kemarin kita sudah belajar tentang sila-sila Pancasila. Sudah hafal bunyinya semuanya? Sudah. Sudah hafal simbol sila 1 sampai sila 5? Sudah. Coba sila 1 disimbolkan dengan apa? Bintang. Sila 2? Rantai. Ya, rantai emas. Sila 3? Pohon beringin. Sila keempat? Benteng. Kepala. Benteng. Sila kelima? Pagi dan napas. Ya, hari ini kita akan belajar dan tujuan pelajaran kita hari ini adalah diharapkan nanti setelah anak-anak belajar hari ini, anak-anak bisa memahami makna-makna sila-sila Pancasila dan juga bisa menyebutkan contoh-contoh penerapan sila-sila Pancasila di kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelumnya Ustazah mau tanya, kira-kira di sekolah kita anak-anak yang pernah diketahui kira-kira contoh penerapan Pancasila apa saja di sekolah? Ada yang tahu? Kira-kira di sekolah kita penerapan Pancasila itu apa saja? Musyawarah, iya betul Mbak Luna, musyawarah. Misalnya kalian sedang bermusyawarah tentang pemilihan ketua kelas. Ada lagi contohnya di sekolah kita apa lagi? Kerja bakti, ya betul. Kerja bakti, piket kelas itu contoh penerapan sila Pancasila di sekolah kita. Ada yang lain? Mbak Ena ya? Apa contohnya kira-kira? Mas Nova? Sudah cukup? Oke, ya kita hari ini akan belajar tentang makna sila-sila Pancasila dan contoh penerapan sila-sila Pancasila di kehidupan kita sehari-hari. Oke, silakan anak-anak diamati layar ini ya. Apa itu? Coba dibaca. Media Bawahnya. Oke, gambar apa ini? bintang. Ini lambang sila berapa? 1. Apa maknanya? Coba dibaca. Makna simbol bintang. Bintang emas
berikutnya. Ada peristiwa lagi nih. Ini gambar sedang apa kira-kira? Bermain? Ya, menolong. Ini ada yang jatuh, kemudian ditolong. Ini kira-kira penerapan sila berapa ya? Kedua, pinter. Nah, ini ada gambar peristiwa lagi. Coba diamati. Ini kira-kira sedang apa ini anak-anak ini? Bermain. Sedang bermain. Kira-kira itu pada bertengkar apa tidak itu? Tidak. Nah, kira-kira itu penerapan sila berapa ya? Ketiga. Ketiga. Bagaimana bunyinya? Sila ketiga? Tuhan Indonesia. Bagus. Oke, kita lanjut. Oke, ini anak-anak sedang apa ya ini kira-kira anak-anak ini? Anak-anak sedang berdiskusi. Kira-kira itu ada di mana itu? Di kantor? Ya, bisa di kantor atau bisa juga di sekolah. Itu penerapan sila keberapa itu? Keempat. Betul, penerapan sila keempat. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada sedang apa? Ini ya mereka itu. Kerja bakti. Ya, ada kerja bakti. Ada yang membawa tempat sampahnya. Ada yang mengambil, itu saling berbagi tugas itu. Kira-kira itu pengamalan sila berapa itu? Saling berbagi tugas adil dengan temannya, dengan saudaranya. Itu pengamalan sila ke-5. Apa itu anak-anak? Alhamdulillah, itu tadi materi kita hari ini. Nah, hari ini setelah kalian belajar tadi tentang peristiwa-peristiwa itu tadi, Ustazah nanti akan membagikan sebuah tugas, yaitu tugas kelompok. Masing-masing kelompok akan dapat satu tugas. Nanti di situ ada gambar peristiwa, silahkan diamati, dibaca perintahnya dan diselesaikan dengan cara berdiskusi. Masing-masing kelompok nanti tugasnya tidak sama. Nah, nanti untuk mendapatkan tugasnya, kalian bisa meletuskan balon ini. Di sini ada tugasnya. Apa ya kira-kira tugasnya nanti ya? Ya, coba nanti salah satu perwakilan kelompoknya meletuskan balon satu. Siapa ya? Coba dari kelompoknya Mbak Aina ya. Ya silakan kelompoknya Mbak Aina ya. Meletuskan, kamu boleh balonnya. Siap-siap teman-teman. Keras ya, keras. Lanjut. Aku jangan-jangan terbalik ya? Oh iya terbalik. Ada yang tahu teman-teman? Oh ini ternyata. Pegang dulu, jangan dibaca. Bawa aja ke kelompoknya. Oke, kelompoknya sini Mbak Luna. Ya, salah satu saja. Ini yang mana silakan. Oh, siap-siap teman-teman. Apa ya? Itu. Ya, oke. Kemudian kelompoknya Mbak Nadia, silakan tinggal satu ya, ada pilihan lagi nih. Kita siap-siap teman-teman. Gimana ya? Oke, ini silahkan diambil. Oke, terima kasih. Oke, silahkan dibuka tugasnya dari kelompoknya Mbak Aina ya. Mbak Aina dapat apa? Masyarakat. Ya oke, saya kasih. Itu tugasnya masyarakat. Kemudian Mbak Luna dapat apa? Sekolah. Mbak Nadia dapat apa? Keluarga. Oke, ini silahkan.
dalam ada apa? Ya, misalnya ini nama kelompoknya 2. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah semuanya masing-masing kelompok sudah selesai semuanya. Nah, selanjutnya nanti kalian akan membacakan atau mempresentasikan hasil kerja kalian itu ke depan sini, diwakili oleh satu dari anggota kelompoknya. Ya, boleh diskusi dulu siapa dari kelompok 1 nanti yang mau membacakan. Dibaca oleh siapa? Kelompok 1? Ainaya. Oke, setuju Ainaya. Kelompok 2? Siapa? Lukna. Kelompok 3 ya, kelompok 3 Lukna. Kelompok 2 siapa? Siapa? Kalista? Oke. Siapa yang mau mempresentasikan pertama kali? Kelompok mana? Silakan. Ayo. Saya siapa? Ayo Mbak Diana apa Mbak Ena ya? Ya, yang lainnya tetap duduk yang rapi ya. Sambil nanti kita perhatikan temannya yang sedang mempresentasikan. Oke? Baik teman-teman, ini adalah presentasi dari kelompok 1 yang diwakili oleh Mbak Diana. Coba dibaca dari dulu yang kelas. Kelompok 1 anggota Anaya, Diana, Natasha, Naila, Bisma, Deni. Menurut kalian sedang apa mereka kerja bakti? Kira-kira itu contoh menerapkan pasal berapa? Sila kelima. Di mana mereka menerapkannya? Di desa. Contoh sekarang sebutkan 3 contoh lain menerapkan sila-sila Pancasila di masyarakat. Musyawarah, menjemput orang sakit, membantu orang tua. Oke, terima kasih dari kelompok 1. Ada yang mau memberi komentar dari kelompok 1? Sudah betul tadi hasil kerjanya? Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, sekarang coba kita koreksi dari kelompok 1 tadi. Kelompok 1 tadi dapat menerapkan sila Pancasila di mana? Di mana tadi? Di masyarakat. Tadi ketika menyebutkan contoh penerapannya itu ada musyawarah. Nah, harus jelas musyawarahnya itu biasanya kalau di masyarakat itu musyawarah apa ya? Ada yang tahu teman-teman? Kalau di desa biasanya yang dimusyawarahkan tentang apa? Kerja bakti. Oh ya, bisa musyawarah kerja bakti. Ini desa kita ini sudah kotor. Kira-kira kita akan melaksanakan kerja bakti kapan ya? Nah, itu bisa dimusyawarahkan. Kemudian tadi dari kelompok 2 tadi dapat di mana? Penerapan di mana? Di keluarga. Itu tadi gambarnya tentang apa, Mbak? Gambarnya tentang sedang makan dengan keluarga, berkumpul dengan keluarga. Itu kira-kira penerapan sila berapa ya? Sila berapa? Sila ketiga, betul. Itu berarti dia rukun dengan keluarganya, sedang makan bersama-sama. Selanjutnya dari kelompok 3 tadi dapat di mana? Di sekolah. Ya, ini tadi saya lihat sudah bagus, semuanya jawabannya sudah betul. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk semua anggota kelompok. Selanjutnya dari pelajaran yang kita pelajari hari ini tadi yang pertama apa? Tentang makna makna sila Pancasila, makna dari masing-masing simbolnya. Tadi sudah apa? Simbol sila pertama tadi maknanya apa? Ada gambar bintang tadi? Ada berapa sudut bintangnya? 5. Ya, itu tadi melambangkan apa? Melambangkan agama-agama besar di Indonesia yang sejumlah 5. Kemudian yang kedua tadi ada simbol apa? Rantai emas. Maknanya apa tadi?
Ya, coba kita simpulkan bersama-sama apa maknanya. Tadi diingat. Melambangkan hubungan manusia yang tidak pernah terputus, bahwa manusia itu saling membutuhkan, tidak bisa hidup sendiri. Yang ketiga, gambar apa tadi simbolnya? Apa? Ya, pohon beringin. Pohon beringin itu merupakan lambang pohon yang kuat dan teduh. Nah, tadi maknanya apa? Maknanya apa? Apa Mbak Sofa? Maknanya? Melambangkan kekuatan dan keteduhan persatuan bangsa Indonesia. Oke, selanjutnya sila keempat tadi gambarnya kepala banteng. Maknanya dari kepala banteng apa? Banteng, hewan banteng itu melambangkan hewan yang suka berkumpul, menggambarkan masyarakat Indonesia yang suka berkumpul dan bermusyawarah. Kemudian yang kelima, padi dan kapas. Melambangkan apa tadi maknanya? Maknanya apa? Padi dan kapas itu apa? Sandang dan pangan, pakaian dan juga makanan masyarakat Indonesia. Nah, terus tadi kita sudah belajar tentang contoh penerapan sila-sila Pancasila di kehidupan kita. Ada di masyarakat, ada di mana tadi? Sekolah, ada di kelas. Nah, semua sila-sila itu harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya, kira-kira anak-anak siap menerapkan sila-sila Pancasila? Siap. Akrab kompak siap? Siap. Oke, bagus. Nah, selanjutnya setelah kita tadi ambil kesimpulan, Ustazah akan membagikan sebuah evaluasi. Nah, nanti ini silakan dikerjakan masing-masing, semuanya disiapkan alat tulisnya, dikerjakan secara mandiri, ditulis namanya, kemudian nanti dikumpulkan. Are you ready? Ready. Oh iya, dibawa di situ saja, di kelompoknya masing-masing. Oke, alhamdulillah. Semuanya sudah selesai ya? Sudah. Oke, kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama juga. Alhamdulillah. Masih semangat? Masih. Coba tepuk semangat. Oke, kalau kau suka hati bilang oke. Oke. Kalau kau suka hati bilang hore. Hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang oke. 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 Alhamdulillah anak-anak, coba sebelum Ustazah akhiri mau tanya dulu. Anak-anak senang belajar hari ini? Nah, kalian senang dengan metode belajar hari ini yang digunakan Ustazah? Senang. Bisa memahami pelajaran dengan mudah? Bisa. Ya, alhamdulillah. Ya, hari ini semuanya anak-anak hebat, semuanya luar biasa. Bisa menyelesaikan tugas kelompoknya dengan baik, bisa menyelesaikan tugas mandirinya dengan baik. Insya Allah semuanya nilainya bagus-bagus dan sudah memahami pelajaran hari ini, dan bisa, yang paling penting, bisa menerapkan sila Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari.